memilih untuk menyusun traktat dan membukukan bagimu. Loh, tulisannya arek dino ya nggak percaya. Dino itu pabrik roti Paulus. Dia yang nulis ini. Takon-takon rongre. Apakah dia pernah ketemu Nabi Isa? Enggak pernah. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, 300 tahun kemudian baru ketemu arek sing duwe pabrik roti Paulus. Saya kasihan sangat dengan pengajaranmu. Kamu itu Ustadz. Budak sekolah minggu pun paham bahwa pengajaranmu ini pengajaran yang ngawur sekali. Kamu kata Paulus muncul sekitar 300 tahun selepas Yesus naik ke surga. Di mana pakai otak ke Ustadz? Oke, saya kasih bagi pelajaran kamu sedikit tentang Paulus. Bagaimana Paulus melibatkan diri di dalam pelayanan. Ketika Stefanus mati dirijam batu karena memberitakan Injil pada tahun 34 Masehi, Saulus atau Paulus sudah muncul ketika itu. Dan kita boleh melihat dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60. Di mana Paulus berada menyaksikan kematian Stefanus. Dan ketika Paulus atau Saulus meneruskan perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap dan membunuh para pemberita Injil, ketika itulah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Kita boleh melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 8. Di mana Paulus menjadi buta, lalu Ananias datang berdoa dan menyembuhkan dan membaptis Paulus, sehingga Paulus bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Setelah bertobat dan dibaptis oleh Ananias, kita boleh melihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-19 sampai 24. Paulus bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, Matius, dan yang lain-lain, dengan tujuan belajar, memahami, mengerti tentang Injil sekitar pada tahun 37 Masehi sampai tahun 50 Masehi. Dan Paulus bukan muncul pada tahun 300 Masehi. Paulus belajar sendiri tentang Injil dari murid-murid Yesus pada tahun 37 Masehi sampai 50 Masehi. Jadi pengajaran kamu ini dan mengatakan bahwa Paulus muncul pada 300 tahun Masehi itu pengajaran yang ngawur sama sekali. Budak sekolah minggu pun tidak sebodoh itu.